secara personalitas, itu kan secara identitas. Secara identitas seperti itu. Karena secara personalitas inilah yang perlu kita. Adakah seorang pemimpin yang mencapai tingkatan Ka'bayati? Alhamdulillah. Oh, nggih. Artinya ya itu tadi, kalau ada seorang pemimpin di masa depan ataupun siapa saja yang sudah mencapai tingkatan Ka'bah kata Rasul ada dua Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah dengan hatimu Ka'bah itu. Nah itu maka berbaiatlah kamu. Meski kau merangkak di atas salju, meskipun kamu itu sudah level aman dalam arti bersyariat. Maksudnya begitu, merangkak di atas salju. Nah, di sini konsep ini Dajjal akan dalam kehidupan lini maupun kematian dia akan hadir. Saat dia hidup dia akan hadir. Saat dia mati, saat kita mati dia akan hadir. Makanya kata Rasulullah, Dajjal akan membunuh, membelah kita dari atas ini sampai ke bawah, dipotong, dihidupkan kembali, dipotong sampai 7 kali. Maka yang ketujuhnya itu Dajjal tak akan mampu. Ayo dihitung potongan-potongan itu secara personalitas. Ketujuh ya, Rasulullah kan ngomong Dajjal ini akan membelah manusia 7 kali dari atas sampai ke bawah. Saya tidak akan mengulangi setelah ini. Nah, dibelahlah 7, kemudian ditanya, kau pilih aku Dajjal atau kau pilih Allah? Nah, ini ibaratnya kata Rasulullah, jikalau setelah hidup dia pilih Allah, dibelah lagi, kemudian dihidupkan lagi. Kalau pilih Allah lagi, dibelah lagi, kata Rasul. Nah, tapi bagaimana konsep membelahnya? 7 kali dibelah, setelah itu Dajjal tak akan mampu. Yang satu, saat kita mati akan dibelah benar-benar. Apa? Nah, yang pertama 1 hari di sana, 3 hari di sini, dibelah. Kau akan didatangi oleh Dajjal, akan menjelma pada temanmu yang tidak pernah khianati dan yang kau percayakan fitnah itu. Mari, itu loh, kita ini ternyata dijodohkan sebagai teman sejati. Dan saya sudah menunggu, ini ada istana yang berwarna hitam. Hebat itu istananya. Mari kita ke sana. Jikalau kita mau, iya, maka kita akan ada di alam penantian barzah, namanya hidup di alam tempat binatang-binatang melata. Di situ kita menunggu. Nah, di situ menunggu sampai hari kiamat. Kan belum digelar lagi hari akhir. 1, belahan pertama. Tujuannya apa? Enggak, drama kehidupan kau temanku. Yang sekarang ini aku diingatkan oleh semua umat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kau tak akan bisa dibelah. Maka kau dibelah tetap dia lenyap. Belahan pertama kau menang. Tapi kalau kau tidak menang, sudahlah. Yang kedua 7 harinya. Enggak pas sewune ayo ben itu. Dalil ini gak ketoro. Rasulullah ngomong kau akan dibelah oleh Dajjal 7 kali. Dalil ini tidak menyatakan kon kudu selamatan ping 7. 3 dino, 7 dino, 1 se petang puluh, 1 se setahun, 2 tahun, 1000 dino. Dalil ini samar. Rasulullah cuma nyanepani kau akan dibelah 7 kali oleh Dajjal. Yang kedua, kau akan 7 harinya, 7 hari di sini, 2 hari di alam barzah. Kamu akan didatangi sama orang-orang yang kau cintai. Entah kau sukses mengawininya di dunia atau tidak. Yang nyata orang itu ngomong, oh ternyata kita enggak dijodohkan di dunia, tapi kita dijodohkan di akhirat. Akeh yang terkesima di situ. Maka ada itu yang warnanya putih gading, istana. Maka kau masuklah, kita di situ, kita akan jadikan pasangan yang abadi. Begitu kau masuk,
kau akan berada di tanaman-tanaman. Makanya gak jarang nek tebu di ketok itu mesti kitutan gede, Pak. Makanya gak jarang nek kadang tulu-tulu mangga itu kadang-kadang merah darah. Tetesane menungso, Pak. Sampai akhir zaman kematian. Makanya nek ana wong iku apa meneh pohon jati. Nek ana wong iku bisnis pohon itu kaya dia cepet, tapi nggak lama-lama sih. Mari ngono tunggulah kehancuranmu nek wong kon bisnis wit-witan itu. Hanya tunggu kehancuran. Orang Jawa dulu kalau mau nebang untuk jadikan sawah, pasti dia bikin arca-arca untuk memindahkan arwah-arwah yang ada di pohon-pohon ini. Lebih santun, nah gitu. Karena dia tempat tetesane para leluhur-leluhur. Ilmune netes, nitis, natas. Nek netes iku iso nang tanduran apa nang kewan, nek nitis iku nang kauripan anyar meneh, nek natas iku kamuksan, cak dipangan cahya. Cahya mangan cahya. Gurung tutuk ilmune ya. 3 hari di alam barzah, 40 hari di alam 40 hari. Kenapa kita nyelameti? Mentalnya biar dapat sawab, supaya apik, supaya dia tangguh. Di saat itu siapa yang datangin kamu di sini? Orang yang kamu idolakan, dia akan datang. Kebetulan tok kowe mengidolakan aku sini. Assalamualaikum. Piye? Pun tak sami nawak tok nambah percaya. Nggih Gus, wah keliru. Dulu di dunia memang kula sami nawak tok. Jawabannya ngono berdua. Dan Anda sendiri Gus yang mengingatkan tentang hari kejadian. Saya sekarang milik Allah Gus, terima kasih. Karena saya diingatkan oleh semua orang yang dengar kematian saya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Saatnya saya kembali ke Allah. Lenyap sudah. Kalau enggak, itu ada suatu istana yang merah. Maka kalau kau masuk, kau akan berada di alam lelembut sampai hari penantian. Tergantung dari makom dan derajat. Maka tolak, kalau ditolak lenyaplah itu. Ke 100 harinya di alam sini, 4 hari di alam sana. Kau akan didatangi bapak ibu. Bagaimana kau berhadapan dengan bapak ibu? Gak ono wong tuwa kuwi njlomprongno anake le. Ayo, ya mek diurip bareng aku. Bayangno, dibelahlah penalaran ini. Pilih Dajjal, apa pilih Allah? Jikalau kau memilih, kata Rasulullah, memilih surganya Dajjal, maka sesungguhnya itu neraka Allah. Jikalau kau memilih nerakanya Dajjal, maka sesungguhnya itu surganya Allah. Itulah al-fitnatu. Nah, hari kelima di alam barzah, 1 tahun di alam sini. Maka kau akan didatangi idola-idolamu berupa wali-wali yang kamu idolakan di sini. Bisa juga Abdul Qadir Jailani, bisa juga Sunan Kalijogo. Semua akan datang. Dan tetap jawabanmu, ngapunten Kanjeng, innalillahi, saya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Hari ke-6 juga 2 tahun di alam sini. Hari ke-6 alam barzah, kau akan bahkan ditemui oleh Rasulullah sendiri. Sangat. Nah, disitulah kalau kita mampu melewati hari ke-7-nya ini, maka Allah menyatakan innani ala engkau lah sana. Maka dileburlah. Biasanya jasadnya orang begitu tak akan mampu digerus tangan. Utuh dia. Ataupun dia lenyap. Tergantung Allah. Kalau zaman dulu biasanya lenyap. Kalau zaman sekarang dikasih prasasti oleh Allah utuh. Ada kemarin 2015 ya, jasad di Bogor, jasadnya seorang pelacur utuh ya, waktu pembangunan. Kita nggak bisa memilih karena di dalamnya juga ada rahmat dan kasih sayang. Maka mau dikemanakan kita ini sekarang?
langkah Dajjal dalam kehidupan, kalau dia menfitnah, dia akan bercokol satu yang dipengaruhi sang mursyid gurunya. Tapi kalau gurunya kuat, jamaah yang kuat. Sekiranya gurunya dan jamaah ini kuat, maka sang duta yang akan diturunkan, wakil-wakil daripada Dajjal dan wakil-wakil daripada wali itu yang diturunkan untuk menghancur leburkan kumpulan jamaah, dikacau balau. Maka di sini sudah diambillah dua perkara di sini. Mau ndak mau cerita ini sama ndak? Dia ndak kuat. Untuk menyongsong akhir zaman, Rijalul Gaib golongan positif dipimpin 14 waliullah termasuk Sultanul Aulia Zulkadir Jailani, yang mana kita akan ngikut dari golongan sana, atau kita ngikut dari golongan Rijalul Gaib golongan negatif. Ada 10 waliullah Rijalul Gaib termasuk salah satunya Raja Jin. Banyak lah. Ada Rijalul Adnan, macam-macam seorang waliullah. Ada waliullah khatam, yang satu dalam kurun waktu kehidupan cuma satu wali khatam, disebut Nabi Isa alaihissalam. Khatam menungso nang donya kalau meneh Nabi Isa. Ada wali khatam Jibril, ada wali khatam Nuh, ada wali khatam Ibrahim, ada wali khatam Israel, ada wali khatam Israfil, ada wali khatam Rijalul Gaib Adnan, macam. Ada wali Aimamah, pada wali Majidub. Wali Majidub bisa tampak orang yang karikulil adat. Ada wali kutub yang mana 500 tahun cukup satu orang dalam kurun waktu 500 tahun. Macam ada 39 wali yang perlu kita ketahui. Kelak akan kita bahas satu persatu. Ini kan globalnya aja, garis-garis besarnya. Dan kita harus mengikuti salah satu itu. Ada wali Raja Biyun yang dia turun 40 orang dalam bulan Rajab khusus. 40 orang aja wali, entah berada di mana. Ada wali Oktot yang hanya 7 orang, mati salah satu harus ada pengganti, dan satu-satunya pun juga tidak mengetahui apakah dia seorang wali atau tidak. Seorang waliullah hanya penyeimbang daripada umat. Satu wali kadang penyeimbang daripada 7 juta umat. Jikalau goyanglah satu, ibarat suatu timbangan, goyang timbangan satu aja, goyang kehidupannya. Maka harus ada pengganti. Jikalau kiamat akan cepat datang jikalau ilmu itu ditarik dari peredaran. Yang mana? Meninggalnya seorang waliullah ataupun meninggalnya orang-orang yang berilmu, itu akan ditarik oleh Allah. Maka mushaf Quran akan lenyap, dan Ka'bah pun akan hancur karena dijaga oleh waliullah. Jadi gitu. Jadi kita ini menyelaraskan kehidupan sebetulnya. Mau tak kasih sadar kamu itu ngaji di sini hanya pesan tiket berada di mana. Di Rijalul Gaib golongan positif atau Rijalul Gaib di alam penantian golongan negatif. Terserah situ mau bagaimana akal budimu. Bejo-bejone wong kang eling, cilakane wong kang lali. Kita bejo kalau kita mempelajarinya, tetapi jadi ciloko. Meskipun kau hebat sholatmu, tapi kau tidak mempelajarinya, cilaka. Makanya dianggap bejo lah. Mas Yokoyo opo modelmu. Yang disebut Rijalul adalah suatu kelompok rangkaian yang kuat. Apa kalau nggak jamaah? Iya, rangkaian yang kuat. Maka di saat Dajjal menghancurkan, yang dihancurkan adalah rangkaian terputus. Sang mursyid kalau dia sadar, dia akan menuju rangkaian yang teratas, yaitu rangkaian al-ghaib. Dari kemampuan ilmunya terangkat terus. Sang murid pun bingung juga, akan tercerai-berai. Suatu jalan bentuknya itu Dajjal akan dikalahkan oleh Allah
Al-Masih, Isa Al-Masih, yang mana kalau secara personalitas adalah keluar masuk nafas, mutanafas, anfas, nufus, Isa Ruhulullah. Maka kalau Anda dilanda suatu dilema di dalam batin seperti itu, apa yang dilakukan? Gus telah mengajari tanafas, anfas, nufus, disitulah Anda istighfar. Dengan istighfar itu maka logikamu akan masuk. Iya ya, aku cuma menjalankan. Gus ini hanya menjalankan fitrah. Sama dengan Rasulullah menangis di surat Muhammad. Kenapa menangis? Islam ini sudah kubentuk besar, tetapi banyak yang murtad ya Allah. Allah cuma menyatakan, aku mengangkat kamu Rasul hanya sebagai menyampaikan risalah apa yang kuberikan Muhammad. Soal iman dan tidaknya bukan urusanmu, urusanku. Jadi Gus ini cuma memberikan landasan masukan aja. Soal kamu kuat, terpilih atau tidak, urusan Allah beserta makom. Maka Rasul ini sebagai landasan untuk memberi peringatan. Kau tidak lain dan tidak bukan. Aku pilih sebagai Rasul utusanku hanya untuk memberi peringatan. Soal merubah iman dan tidaknya tergantung dirimu dan Allah. Enak toh? Jadi begitu landasannya ini. Gitu, ini. Ada kemampuan-kemampuan yang memang harus kita baca dan kemampuan yang tidak harus kita baca dan mesti harus membaca gitu. Yaitu kemampuan diri Anda sendiri. Tidak ada tulisan di dalam diri kita, tetapi kau akan berbicara sendiri, self-talk setiap harinya 6.000 kalimat. Jikalau bacaanmu benar maka kau benar, jikalau bacaanmu keliru maka kau keliru. Landasan saya mengajarkan di sini hanya mengajarkan untuk menyadarkan supaya kau membaca dengan benar, membaca suratmu sendiri, kitabmu sendiri. Allah menyatakan, sudah kukalungkan di tengah dadamu, cukup dirimu menghisap dirimu sendiri. Hati-hati. Jadi ada landasan neraka dan surga di dalam dirimu. Maka kalau kau banyak berpikir tentang itu, suatu saat bacaan itu akan saya dengungkan secara keras. Apa bacaan itu? Udah, kadang-kadang kau membaca suatu luasan, ya, lantas kau menirunya, ngeblat, ya udah. Ngeblat dengan hal yang sama atau hal yang tidak sama. Yang mana kau cara melakukannya itu yang sulit kau bisa lakukan. Jadi ingat, Anda belajar di sini hanya untuk menyingkronkan batin Anda yang hidup. Karena batin Anda seperti ini. Banyak kok pengajian tasawuf tidak di Gus Anton. Tapi kenapa kok cocok? Karena sesungguhnya Anda sedang menyingkronisasikan antara kehidupanmu yang di dalam dengan yang di luar. Sama atau tidak? Anda sedang ada kondisi sifat, badan jirim, menyamakan persepsi. Persepsi ini Gus Anton dengan persepsi saya sebagai landasan ukur keimanan untuk kita jalankan untuk menjadi suatu kehidupan kita yang sempurna. Anda cuma gitu aja. Kenapa Anda tidak berporos kepada Buddha Gautama? Karena tidak sinkron dengan diri Anda. Ternyata Buddha Gautama juga orang baik, masuk surga juga. Watin wajaitu waturi sini wal baladi amin. Watin, demi buah tin, orang yang pernah bertapa di bawah buah tin, menyatakan Buddha. Wazaitun, demi gunung zaitun, yang dimana ada orang berdoa di sana mengarah kepada Nasrani Nabi Isa alaihissalam. Baturi sini tursine, demi Musa, Nabi Musa orang Yahudi yang pernah dia berdoa di Tursine ketemu sama Allah. Wabaladil amin, orang yang melintas di dalamnya aman, tentram, damai. Kecuali agama itu tidak ada boleh agama lain, yaitu Mekah Nabi Muhammad.
baik juga. Jangan diartikan lain, watin, wazaitu, waturi sini, wal baladi amin. 4 perkara ini ada di dalam kehidupan Buddha, Nasaro, Yahudi, Muslim. Nangnya nepan ngono watin demi buatin, yang mana dia bersaksi atas orang yang pernah bertapa di bawahnya. Buddha. Masjid itu di Bukit Zaitun, Nabi Isa alaihissalam pernah bertahajud berdoa. Baturi sini demi Tur Sinai, di mana Nabi Musa juga pernah berbicara dengan Allah. Orang Yahudi. Wal baladi amin, kau tentram damai. Disitulah yang agama lain tak akan bisa masuk, yaitu Mekah Al-Mukarramah, merujuk kepada orang mukmin, umat Rasulullah. Nah, kenapa 4 ini disetujui Allah kok kita mengarah kepada wal baladi amin? Karena sesungguhnya kita sedang menyingkronkan segala sesuatu. Kita ini kalau nggak menafsiri Quran dengan benar kita tersesat deh. Allah nggak langsung menyatakan demi Siddhartha Buddha Gautama, demi Isa Al-Masih, demi Musa alaihissalam, atau demi Rasulullah. Kalau Allah menyatakan seperti itu berarti khusus untuk beliau. Allah menyatakan suatu tempat beti itu batu di sini wal baladi amin. Artinya apa? Kita juga bisa seperti itu hamba-hambanya. Kita menjadi pengikut yang mana seperti apa. Juga kemungkinan kita berada di benar. Artinya selamat. Siapakah yang selamat? Betin bezaitu batu di sini wal baladi. Oh gitu loh. Jadi landasan seperti itu, alhamdulillah. Kalau lantas kita nggak perlu kita memfokuskan kita menjelek-jelekkan orang lain, tidak perlu. Apa yang semestinya kita lakukan untuk diri kita sendiri dan fokus kepada kitab kita sendiri di dalam ini, ya kita jalankan semestinya pada poros dan bagiannya masing-masing. Kita kerjakan secara profesional, kita punya rasa kuat di rasa tersebut, jangan kebablasan. Hebat loh kalau Dajjal itu jelomprong. Kok mestinya rasanya itu halus, bisa menghormati. Jadi aku ini dipercaya Gus loh, tadi sombong kurung dipercaya Allah. Apa lapo kon? Ngono iki kurung dipercaya Allah. Rasa iku nek dibablasno setitik lewat sak. Mungguhe kon pinter sepeda motor ngobot ngono, ante kon gak ira keseimbangan antara kopling sama lem. Buablas saya temboke wong tok sasak. Gak ono reme belas. Akhirnya berantakan kon niku nabrak gak karu-karuan iku. Nah di situ. Dadi rasa iku kudu iso ngerem tako sifat hawa nafsune mampu direm. Jangan mentang-mentang selagi kau benar. Jangan kau minder selagi kau salah. Benarkan diri. Kita aman, tentrem, damai. Damai itu berada di dalam, bukan di luar. Kon ngaji nang kene sakit wirang wulan koyok-koyoke dadi wali ulo. Wali kukun. Wali murid karo karuan. Kon ngaji nang kene sik pirang wulan guayane kon mur-mur dadi wali ulo. Oh, sopan ngono koyok wong iya sae. Nah, sing ngono, sing ngandap asor tenang jiwanya. Kalau dipercaya itu punya rasa takut, amanah. Seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, sampai dipercaya menjadi khalifah yang dijawab innalillahi wa inna ilaihi. Suatu musibah ini akan menghampiri aku, suatu negatif besar akan menghampiri aku. Betul nggak aku ngomong?
dan kau akan dilanda semua musibah jikalau orang yang dipercaya itu pun sudah menyelewengkan amanahnya, akan diberi musibah yang besar. Nyaris kau tak akan bertemu saya, karena saya anggap saya gagal ini sudah, dan saya akan kena dam, dan dam ini saya akan melakukan puasa yang berlebihan. Dan iyakah kalian bisa bertemu saya? Setiap manusia harus megang konsekuen dan komitmen. Itulah yang diwujudkan dam. Semua orang ada yang ngawasi, termasuk diri saya. Nyaris itu. Maka saya akan mendapatkan timbul kekolipahan saya, ketegasan saya. Dilanjut atau tidak? Kalau dilanjut, bagaimana Anda Saminawato? Sudah 2 kali ini. Sudah 2 kali ini. Bagaimana Anda memelihara pekaranganmu diri? Jangan kau rusak pekarangan kita. Yang menimbulkan buah tidak elok, tidak indah nanti kita lihat. Nah, inilah yang perlu dijaga. Hati-hati yang ketiganya. Pastilah lewat udah. Ini Dajjal sudah mampu ngobrak-ngabrik yang kedua kali. Yang ketiga harus sistematis. Dajjal membuat rangkaian di dunia ini dengan elit global untuk melawan orang yang agamis. Yang agamis selalu tersudutkan. Serta-merta dia menunggu, tidak pernah melawan yang agamis. Tapi Dajjal membuat sistem bentukan program yang lain. Dari elit global, Dajjal sudah merebak ke sebuah lini, termasuk ke IT. Nah, tinggal kita bisa menguasainya atau enggak. Monggo, terserah Anda, hanya tunggu waktu aja. Dia membuat sistem, dia membuat program yang landasannya The New World Order, tatanan dunia baru tanpa Tuhan, yang berlandaskan hak asasi manusia. Yang gembor-gembor hak asasi manusia justru itulah pengikut Dajjal. Malah dia yang tidak berdurasi hak asasi manusia. Dajjal, sistem yang dia program adalah sistem. Lawannya adalah Al-Mahdi. Kita yang beriman juga harus mempunyai sistem. Apa? Kerukunan dan kekuatan. Jangan mudah terpisahkan. Hati dan pikiran, perasaan kita kuati. Itu yang akan membuat repot Dajjal. Paham kira-kira? Orang seperti saya akan dihampiri orang-orang seperti itu. Demikian saya dapat WA sing mengatasnamakan lain dan lain sebagainya. Kita tidak usah bahas ngerti tekondi, tidak usah perlu bahas, mereka lebih paham masuk ke jaringan itu. Kuat di ring terdepan, kuat di kita, seperti NU membentuk garda bangsa. Dia menjaga dari ring ke dalam, negara di dalam negara. Nah, negara ini tak akan bisa runtuh kalau kau tidak meruntuhkan Nahdlatul Ulama. NU kuat di dalamnya, garda bangsa. Boleh ada aliran apapun, untuk menghancurkan Indonesia kau harus melewati Nahdlatul Ulama, NU dulu. Kita bagian terkecil dari beliau-beliau. Kuati yang sudah ada. Saya bukan orang NU, tetapi karena pengetahuan kita di situ, maka kuati yang sudah kuat. Jangan bikin gopok. Garda terdepan kita. Kita berada pada naungan Indonesia, yang mana dijaga oleh sifat rohaninya Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Coro ini tubuh Indonesia ini, gaib Nahdlatul Ulama. Enak ya. Hancurkan dulu Nahdlatul Ulama, baru kau bisa menghancurkan Indonesia yang kita cintai. Nah, soal Dajjal itu, HTI dan lain sebagainya itu salafi telek menyek. Iya lah.
diuntal malang karo wong NU ini gitu. Itu kita hancurkan, kita kuati ini sisi rohani bangsa, yaitu diri kita ini. Bahaya dalam merebak nanti ini. Nah ini kan contoh-contoh untuk kita semua, makanya teruslah kita berjalan, teruslah kita munajat, karena untuk menguati diri kita sebagai poros-poros, karena Allah itu akan memilih kita apa? Allah menyatakan akan kupusakai di bumi ini dengan orang-orang yang soleh, maka solehkan diri kita supaya kita menjadi pusakanya bumi tanah Jawa ini. Nah itulah yang kita maksud di sini ya. Dan cobaannya pun juga luar biasa, cobaan di dalam kebenaran, cobaan di dalam orang bisa bicara benar, tapi untuk karisma itu datangnya dari Allah. Kau bisa berbicara seperti aku, kau rekam, kau hafalkan, bisa, semua orang bisa, banyak itu dilakukan itu. Tetapi untuk berkarisma, tentunya Allah yang akan memilih. Dan siapa orang yang punya potensi di situ? Kau bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetap WR Supratman, tapi WR Supratman tetaplah dia WR Supratman. Kau tidak akan bisa menggeser dari WR Supratman yang punya karisma. Oh gitu. Jadi silakan, karena memang landasan ukur apakah dengan ruhnya atau dengan jisimnya kamu itu belajar. Ini landasan ukuran di sini, manusia bisa sempurna. Landasan apa yang mestinya harus kita lakukan? Begitu. Ayo di samping ini. Bagaimana kita kuat di sini? Kita harus menjaga kumpulan kita wal jamaah ini. Kita harus menjaga. Dari apa? Hasutan yang ditimbulkan orang-orang luar. Nah, juga yang berdurasi hawa nafsu. Yang perlu diingat, kawaruh di sini adalah cuma satu, Pak. Ada kawaruh nyata dan kawaruh iman, keyakinan. Nek kawaruh nyata sudah jelas, orang tidak akan bisa merubahnya. Nek kui duren yo duren, nek kui wedus yo wedus. Karena dipandu oleh mata ini, tidak akan mungkin duren jadi wedus, wedus jadi duren. Itu kawaruh nyata. Tetapi apa nak kawaruh iman ini harus kamu tetapkan. Ono wong jari keceplokan cecek iku mau apes, ono sing keceplokan cecek iku beruntung. Mana kok berbeda ini foto-foto keceplokan cecek. Ono sing diteploki taek darine untuk rezeki, ono sing apes. Mana yang benar? Kawruh yakin. Ono jarine mimpi kecekel polisi apes, ono sing mimpi kecekel polisi kuwi beruntung. Mana sing bener? Kalau kawruh yakin dengan kaweruh nyata itu kita satukan. Oh, kaweruh nyata sudah jelas baku. Nek duren gak percaya tutukno nang kepalamu lak benjol kabeh duren iku. Wis jelas iku jelas. Ndak usah diajari karena dipandu oleh panca indera. Tapi kaweruh keyakinan ada kalanya landasannya orang mengudar suatu kaweruh keyakinan kemudian dinyatakan. Sampeyan sing akan tertipu dengan al-fitnatul masih dajjal. Sang gurumu tak bisa dibelokkan di sana. Tapi you jangan sering-sering menggunakan kawruh keyakinan diangkat ke kawruh nyata. Itulah cara dajjal belokkan dirimu. Atau hanya sebagai landasan alasan. Kecerdasan ada 3. Intelektualitas, emosionalitas, spiritualitas. Saya katakan tadi, Hitler, Benito Mussolini, itu orang-orang cerdas yang dia mempunyai 2 kecerdasan. Apa? Intelektualitas, seorang kopral menjadi konselir. Kemudian emosionalitas, bagaimana dia hebat akhlaknya, dia bisa jadi konselir. Dia bisa menyanjung sang penguasa hingga dia dipercaya akhirnya membunuh sang penguasa itu, terus kemudian membeat dirinya menjadi seorang konselir. Tapi karena satu kecerdasan yang dia tidak punyai spiritualitas,
Satu hari 6 juta orang dilibas habis. Karena satu kecerdasan yang disembunyikan. Itu sebabnya Rasulullah menyatakan al ulama wal umaro. Umaro itu harus didampingi ulama juga. Karena apa? Sebagai landasan pengukuran sesuatu keputusan. Jikalau ada emosinya umaro, ulama tersebut sing ngerem. Hanya ada konsep dua di dalam batin. Dia seorang umarok juga seorang ulama. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia juga seorang pemimpin, presiden, juga seorang ulama. Itu enak. Tapi yang lainnya terpisah. Karena di sini di dalam ruang batinnya di sini ada dua kekuatan. Doto Sowolo dikasih dateku tidak akan pernah meleset Sowolo. Apa? Podo Joyonyo, dua kekuatan inilah yang akan menempel pada diri manusia. Al-Masih Dajjal dan Al-Mahdi. Podo Joyonyo, podo kuwate. Harus dibuang salah satu, monggo potong nek dadi sukmo kawekasan. Sukmone kudu mati salah siji. Berkalang tanah. Yang mana yang kau bunuh? Yang negatif atau yang positif? Kita hidup tidak akan bisa memilih, tapi kita harus memilih. Di sini kita merapat hanya untuk memberikan kekuatan jiwa-jiwa Al-Mahdi. Al-Mahdi bukan terbesit pada satu orang, tetapi satu jiwa yang mengarah kepada hakiki kebenaran. Wong bener durung tentu bener, Pak. Ning nek bener jelas bener. Salatmu bener di masjid, tetapi nek ngafir-ngafirno wong gak tentu benermu durung bener. Kon salat mek nanding salira, awakmu salat mek ngukur salira, nang ndi jerone batinmu salat sing duweni tepo selira lan mulat salira. Iso ngrasake rasane liya. Kowe oleh sombong dalam keimanan, tetapi kowe gurung tepo selira ngrasakno nek wong durung entuk petunjuk kaya apa ngladape. Iku jenenge tepo selira. Nek kowe ngerti tepo selira ora bakal ngelokke wong kafir-kafir. Sing mampu ngelokno wong kafir iku Al-Qur'an, Allah dhewe. Duduk menungso. Mulat selira ana loro, mawas diri karo mawas ingsun. Bisakah Anda introspeksi ke dalam dirimu? Mawas ingsun, ngerti kowe sangkan paraning dumadi, biyen kon soonggo apa? Saiki kon dadi sombong. Nek dua perkara itu kalian lakukan, gak pinter-pinter men kon maca Quran, tapi kon nak iso ngrasakno perkara loro kuwi slamet. Kita ini cuman makhluk yang diberi landasan getaran-getaran aja. Semakin frekuensi getarannya hebat, maka kita ini akan jadi manusia insanul kamil. Bisa merasakan rasanya orang. Itu aja. Kuatnya kita akan diserang dari sisi dalam. Ingat, setan pun juga akan berwujud, wali pun juga akan berwujud. Di dalam ini ada duta Al-Mahdi, juga ada duta Ad-Dujjal. Dia akan turun juga, akan menghapus apa yang menjadi kekuatan kita. Juga duta seorang wali Al-Mahdi juga akan turun di sini, akan memberi kekuatan kita. Yang jelas, kuatlah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Wal jamaah inilah yang dibutuhkan oleh kita. Ini itu Pak landasannya. Anda cuman di rumah pulang di sini hanya ingat ini. 73 umat Islam tercerai berai, satu yang masuk surga kata Rasulullah, ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang ikut sunnah Rasul tidak hanya syariat juga bertauhid dengan wal jamaah, kekuatan jamaah. Satu yang selamat. Sudah kita bahas tentang ngaji Rasul, bahkan beberapa bulan ada pula di dalam hati kita itu tidak punya rasa. Ini contoh. Iya.
Salah apa sih saya dengan kalian? Kok tega pun karo aku. Gak punya rasa deh. Kadang-kadang sampai-sampai alat jihadku kok nggak peduli dengan aku. Salah apa aku kalau umpama kok korupsi uangku aja aku nggak masalah. Sampai-sampai kok tega. Percuma kau ngaji rasa tapi gak duwe rasa. Mana bedanya itu hewan dengan manusia? Saya tanya. Seolah-olah aku salah itu membunuh bapak ibumu atau membunuh istri. Kesalahanku seolah-olah gitu, hingga kau meninggalkan, tidak meninggalkan bekas rasa sedikit pun sebagai seorang mukmin. Kau sudah digulung sama Dajjal. Saya cuma mengingatkan kesekian kalinya itu. Dajjal tidak akan terima. Saat hidup kau akan dibelah penalaranmu, dibelah terus penalaran, hingga kau masih dikuati dengan ini. Makanya duta ini akan diturunkan. Al-Mahdi Ad-Dajjal akan diturunkan terus berupa keindahan dan keelokan. Sang guru teruji, kalau tak mampu sang murid akan teruji sesuai dengan porsinya masing-masing. Saat hidup, saat kematian pun juga akan hadir dia. Doto Sowolo, datnya Allah tidak akan pernah keliru. Sowolo. Udah, ketentuannya apa? Podo joyonya. Kita diberi landasan suatu utusan dua yang akan sama saktinya, sama joyonya. Harus kau matikan monggo boto ngosuk makawakasane gue. Mana yang kau pilih? Kalau mau ngaji Jawa, konangan Dajjal. Ngaji Arab belum tentu konangan, ngaji Jawa konangan Dajjal. Saya ingatkan, ono wujud, tentang sesuatu wujud yang pasti ada. No lenggono, meskipun belum berbentuk, hanya berbentuk coroko, cipto, roso, karso. Kita bagian dari rasanya dua orang ibu dan bapak. Cipto roso karso, ono coroko. Awalnya gak ono sing ono, cuman dat lenggono yoiku roso. Yang akan tercipta menjadi cipto roso karso, itulah diri Anda. Kemudian Doto Sowolo Date Gusti Allah tidak akan pernah berubah dan akan memberikan kepastian suatu duta, dua duta kebenaran, yang mana dihembuskan kebaikan dan dihembuskan keburukan, yang mana keduanya podo joyoyo sama saktinya dan gunte. Harus kau pilih salah satu, monggo botone sukmone monggo dadekno batang salah siji. Apakah kau mati dengan mengadopsi Asmaullah ataukah tidak? Kau akan kembali kepada kemuliaan ataukah kenistaan? Tergantung kau tentukan di sini hidup. Saya mengatakan Dajjal kemarin kau begitu ya. Berapa bulan saya tidak mengungkap Dajjal, lupa lagi kau. Disitulah Dajjal akan turun di saat manusia sudah melupakannya, kata Rasul. Dajjal tidak akan turun saat manusia. Saya merenung di dalam kamar. Demikianlah hampir setiap bulan saya ungkap Dajjal ini, supaya dia tidak turun-turun di kelompok kita. Kadang kata Rasulullah, Dajjal akan turun di bumi setelah mereka melupakannya. Dia tidak akan turun kalau banyak orang yang membicarakan. Ruang lingkup yang terkecil jamaah kita. Setiap bulannya saya akan ungkap itu Dajjal, supaya dia tidak turun di sini. Dia sudah turun di sini berupa cewek cantik. Ya, oh, dia turun di sini, enak dia. Kalau bukan dari golongan dia bawa mabur, sudah hancurlah kau di ketiaknya. Loh, betul. Kau bisa mengendalikan enggak? Hebat itulah. Tongkatnya Musa, kita ketahui isinya Asmaul Husna, tapi tongkatnya Dajjal enggak banyak-banyak. Harta,
tahta wanita. Lewat kau kena itu. Sekonyong kotor kon dirimu tuh tuku. Kau bisa mantuk-mantuk selagi belum berhadapan. Kau pikir Dajjal itu koyo liliput matanya satu di jidat gitu. Kalau begitu semua orang bawa pedang kan. Belah aja Dajjal. Dicedek ae mong gilani. Ning dia beraroma nikmat. Bukan harum loh, nikmat. Sing wong mecucu iso melet. Iya. Nah disinilah makanya Rasulullah, saya merenung ini hadisnya. Dia tidak akan turun selagi banyak orang yang membicarakan. Nah, tetapi dia akan turun selagi orang masih sudah melupakannya. Berapa kali, berapa bulan yang lalu aku ngomel, turunlah dia, ketutlah awakmu, terus. Maka saya akan membicarakan, ya Dajjal, saya kita rutin nih kon aku cerita Dajjal, kita gak mau denang kelompokku, jangkrik itu, saya gak mau denang kelompokku, turun. Dulu pernah ada suatu pengajian di sini, ya rame bu, rame lebih dari ini mungkin ya rame. Dajjal turun berupa dunia, kebanyakan sih di sini nganggur. Kemudian ada salah satu pengusaha yang membawa dia ke mana? Pengeboran minyak lepas pantai dengan satu gaji 50 juta. Dibawalah 18 orang, sepi deh. Dajjal itu kena harta kon, sepi deh di sini. Nang kono bro kayak sok mulai kena kontrak. Ternyata dia tidak bahagia dengan uang 50 juta sebulan. Dajjal dilawan. Musuh ini Shogun. Dilawan karo Shogun ae nang kene. Shogun dilawan. Nah di situ kelemahannya Dajjal apa? Bicarakan terus, dia tidak akan turun. Ingat di situ ya. Kata Rasulullah, dia tidak akan turun selagi banyak orang yang membicarakan. Tapi dia akan turun selagi mereka melupakan. Beberapa hari saya tidak keluar, saya batasi diri saya, cuman saya merenung tafakur. Saya juga berguru kepada sesuatu hal yang di atas kita ya. Apa ini? Fenomena apa alam ini? Iklim apa yang merebak pada landasan jamaah kita ini? Mudah-mudahan landasan kelompok jamaahnya Gus Anton akan membantu jamaah-jamaah yang lain. Nah, yang menonton ini YouTube ya. Mudah-mudahan supaya jamaah yang lain yang berdurasi tasawuf ini juga selamat. Amin. Mungkin juga mursyid-mursyidnya sangat kurang mengetahui tentang konsep Dajjal. Amin. Nah, mungkin dari sini bisa melihat di sana itu supaya kita selamat dari fitnah-fitnah yang begitu. Memang orang sudah dibelokkan ke surga, dia belokkan ke neraka. Iya tipis itu. Itulah titian rambut belah tujuh yo, mir. Ceblok sidik sudah neraka, padahal di depan sudah surga. Ceblok sedikit wes. Hanya satu aja yang kita jatuh, pemahaman. Nah, titian rambut dibelah tujuh, kau pikir rambut ini dibelah tujuh? Tidaklah. Rambut ini menyatakan alif. Di otakmu kamu harus bijaksana. Kau belah setiap perkara itu sampai 7 dimensi. Kau menjadi seorang yang bijak. Maka kalau kau sempat bijak, sudah di sana kau aman. Maka 7 pula dibelah oleh Dajjal. Nanti bukan titian rambut dibelah 7 kita nguat langsung berada di surga sana, ikut tukang sirkus masuk surga semua. Nah, kita ini setengah mati belum belajar sirkus. Ya toh. Sing tukang nguat iku enak. Wis mlebu swarga kabeh, makane nek nguwat nang gedung-gedung bertingkat iku sesungguhnya dhek lagi nguwat nang sirotol mustaqim antara batasan urip ambek mati. Betul itu. Mana landasan ini yang kau pakai sekarang? Di situ kita harus
mengetahui konsep-konsep yang sebenarnya kebenaran itu turun. Makanya wong bener iku urung karuan bener, Pak. Nek wong bener jelas bener. Nah, ini bener awake dhewe karepe ngaji ngene iki, tapi nek gak bener, kok salah mengeterapkan. Ngaji ngene iki kudu ngaji sapa sira sapa ingsun. Sapa si awakmu iku? Sapa si ingsunmu? Itulah mula carira, ngerti mawas diri karo mawas ingsun. Siapa dirimu? Tidak bisa disebut dengan suatu sebutan. Jikalau saya umur 53, kalau 54 tahun yang lalu belum bisa disebut oleh suatu sebutan. Bahkan nama pun belum ada. Sopo siro, sopo ingsun, dari mana sih kita bisa hidup? Sang Khoyu ini. Kita berada pada alam materi ini dari alam yang suwung, alam yang imateri. Makanya leburnya antara materi dengan antimater pasti lenyap. Untuk bisa kita selamat di sana harus meleburkan diri. Bagaimana? Harus mengenal Allah. Baru kita bisa dikategorikan selamat. Nah, di sini. Dajjal secara alam zahir begini ya. Di dalam alam batin ada dajjal pada dirimu. Yang dimana dia itu akan mensinkronkan situasi yang di luar dengan di dalam itu sama. Alam zahir begini, ini yang aku utarakan dajjal. Setelah Anda pulang, dia berada pada alam jagat alitmu, alam batin, yang dia mengajak pula menyinkronkan sesuatu tempat yang di sini. Sama dengan jagat alit kita dengan jagat ageng itu sama. Kalau di sana itu ada dajjal, sini pun juga ada dajjal. Setelah dari sini kau pulang, Al-Mahdi berkecamuk di dalam latifah dengan ad-dajjal. Nalar logika, dia berkecamuk. Kebetulan Imam Mahdimu kuat di sini. Kalau pulang masih kuat. Aku nak gopok meneh wis lali ngomong dajjal yo. Kowe mulai wis ngono. Lah iya apa untunge aku iku nang ngene iku santet. Dajjal ngomong iku. Ngomong. Kon pikir nang kene nyambut gawe nang bank ngono. Ngomong itu dajjal. Dia ngomong. Pintar dia fitnah. Namanya fitnah. Kau enggak sadar kalau di sini kita dulang itu suatu kebaikan. Bukan dulang suatu materi dan lain sebagainya. Tetapi selagi kita nyaman di sini, nah kita nyaman karena kesepakatan membedding energi. Maka energi yang Anda punyai akan menjadi satu dengan saya punyai. Tapi setelah pisah, di dalam ini ada beberapa makhluk yang memberikan penalaran. Yang satu makhluk yang disebut Al-Mahdi, yaitu Nu'ad Gaib. Yang satu makhluk pula yang disebut Ad-Dajjal, yaitu gaib itu sendiri yang tanpa nalar itu. Kono meneh landasane diuji Allah tapi nyalate. Wis ngaji nang go santon gak tambah apik tambah bunyi. Lho iku dajjal itu. Padahal masih gak nang aku ya tetep bunyi nak wae bunyi ngono. Ngono iku nyalano aku. Lho bener gak? Mas Yokon gumpul nang kono duduk jenenge Go Santon nek wayahe bunyi-bunyi gak? Lah gitu. Enggak tambah apik nang kene iki lho, ngono. Sing digoleki menungso iku sing apik tok. Sing mungguhe enak kanggone deknene tanpa perjuangan. Itu dajjal. Nah, karena sesungguhnya dia enggak rela. Banyak pengikut Al-Mahdi dia enggak rela.